you go when I needed you most? Where did you go when I need? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 7. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum yang berfokus pada analisis data medis untuk memahami bagaimana variabel H, LDL, dan HDL berpengaruh secara linear terhadap variabel respon Y. Data yang digunakan merupakan data kesehatan yang sudah terlampir. Melalui tugas ini, saya belajar melakukan analisis deskripsi dan eksploratif menggunakan perangkat lunak RStudio, mulai dari pembuatan visualisasi scatter plot, multivariat, penyusunan model regresi linear berganda, hingga memberikan ulasan terhadap model yang dihasilkan. Tahapan tersebut membantu memahami bagaimana hubungan antara variabel dapat dianalisis secara kuantitatif, serta bagaimana model matematis dibangun untuk menjelaskan fenomena yang diamati pada data medis. Berikut ini pembahasannya. Oke, ini kita ada tugas 3, pengantar sains data. Oke, berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan Y, usia dalam tahunnya H, low density LDL, high density HDL, total kolesterol, TCH, seri dan glukosa. Jika ingin lakukan analisis deskripsi untuk melihat pengaruh linear variabel H, LDL, dan HDL terhadap Y dengan cara sebagai berikut. Buatlah visualisatif multivariabel dan model regresi linear secara ini. Oke, kita lihat dulu ini Excel yang terlampir. Oke, ini datanya sudah kita simpan dulu penulisan model tersebut. Oke, yang pertama kita lakukan persiapan awal. Pastikan R dan RStudio sudah terinstall. Kita akan gunakan RStudio. Sini kita ke bawah, kita cari RStudio. Bukan di situ. Oke, bawah lagi. Nah, itu dia R dan RStudio. Kita akan menuju RStudio saja. Oke. Di RStudio langkah pertama kita akan install paketnya. Paket ini kita copy, kita paste, install, enter. Karena ini sudah pernah saya install, akan masuk seperti tadi error, jadi kita no saja dan prosesnya akan jadi lebih singkat karena saya sudah menginstalnya sebelumnya, sehingga paketnya tinggal sukses seperti ini. Oke, bawah kita akan panggil paketnya dengan library, kode library Ctrl+C, copy, masuk ke sini, kita Ctrl+V, enter. Oke, satu persatu paketnya akan masuk. Oke, di situ.
Oke, kita lanjut saja. Ini kegunaan dari paket yang sudah kita install. Seperti readXL digunakan untuk membaca file Excel secara langsung ke dalam R tanpa perlu aplikasi Excel. Berikutnya ggplot2, paket visualisasi paling populer di R, digunakan untuk membuat grafik kualitas tinggi seperti scatterplot, histogram, dan lainnya. Sangat fleksibel dan dapat dikustomisasi. Oke, paket berikutnya adalah paket ggly atau paket yang penting untuk tugas 3 kali ini, karena paket ini adalah fungsi tambahan untuk membuat scatter matrix dan melihat korelasi antar variabelnya. Paket ketiga yaitu CAR, digunakan dalam analisis regresi terutama untuk menghitung variance inflation factor untuk mendeteksi multikoliniaritas. Uji diagnosis model regresi lainnya sangat penting dalam evaluasi asumsi regresi. Ini InTest digunakan untuk melakukan berbagai uji asumsi regresi seperti BRESPEX atau BP-test, mendeteksi heteros, dan Durbin Watson mendeteksi autokorelasi heterogeneisitas. Memastikan model regresi valid secara statistik. Berikutnya kita tinggal membaca data dari file Excel ini. Kita copy, kita paste. File Excelnya akan masuk ke dalam RStudio dengan masukkan data ini. Untuk memastikannya semuanya sudah terlampir, sudah ada pada RStudio, kita akan lakukan str data dan call names data. Oke, semuanya sudah terpanggil, datanya masuk, dan ini untuk menampilkan 6 baris pertama data dengan head data, memastikan datanya tidak ada yang error atau kesalahan apapun. Kita lihat sama. Oke, datanya sama. Oke, setelah itu kita baru bisa mengerjakan soal nomor 1, yaitu mengerjakan soal nomor 1 visualisasi scatterplot multivariat X, LDL, HDL terhadap Y. Soal nomor 1 ini memiliki tujuan untuk memahami pola hubungan antar 3 variabel kuantitatif X, LDL, dan HDL sebagai variabel bebas dengan Y sebagai variabel terikat. Visualisasi scatterplot membantu menunjukkan apakah hubungan antar variabel bersifat positif, negatif, atau tidak memiliki pola tertentu. Selain itu, scatterplot matrix memperjelas hubungan multivariat dan membantu menilai pola korelasi antar berbagai variabel secara simetris. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu visualisasi scatterplot X dengan Y terhadap Y. Kita enter. Oke, sudah kita copy, kita paste, tinggal enter. Ini hasilnya dengan titik-titik dan garis. Oke, ini hasil outputnya sudah saya buat. Analisis hasil visualisasinya. Dari visualisasi yang sudah kita lihat, outputnya itu akan menampilkan sekumpulan titik-titik yang berkembang hubungan antara usia dan perkembangan penyakit atau kondisi klinis yang direpresentasikan oleh Y.
Pola persebaran titik tampak bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas, menunjukkan kecenderungan garis tren yang meningkat. Garis merah adalah garis tren. Jika garis tren menanjak, maka hubungan antara X dan Y bersifat positif. Persebaran titik yang mengikat garis regresi menunjukkan adanya hubungan yang cukup konsisten. Titik-titik yang menyimpang dari garis outline tetap berada pada pola umum dan tidak mengganggu kecenderungan hubungannya. Oke, dengan demikian pola visualisasi memperlihatkan bahwa semakin tinggi usia seseorang, nilai Y juga cenderung meningkat. Berikutnya, interpretasi ilmiah. Dari sudut pandang medis, peningkatan usia sangat berkaitan dengan buruknya kondisi kesehatan. Bertambah usia identik dengan berkurangnya fungsi organ, meningkatkan risiko penyakit degeneratif dan melemahnya respon metabolik tubuh. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan nilai Y, terutama jika Y merupakan indikator keparahan penyakit atau nilai risiko klinis. Visualisasi ini memberikan dasar ilmiah bahwa age merupakan variabel prediktor yang relevan dan layak untuk diikutsertakan dalam analisis regresi pada soal berikutnya. Oke, berikutnya kita masuk ke tahap 2, visualisasi scatter plot LDL dengan Y. Kode visualisasinya kita copy. Oke, kita paste di sini. Coba kita enter. Oke, dengan scatter plot LDL terhadap Y ini menanjak. Dengan ini kita mendapatkan hasil output seperti ini. Dengan itu kita bisa lihat hasil analisisnya, analisis hasil visualisasinya. Oke, analisis hasil visualisasi scatter plot LDL terhadap Y menampilkan pola persebaran titik yang cenderung meningkat mengikuti garis tren positif. Titik-titik data terlihat bergerak ke arah kanan atas yang menunjukkan adanya hubungan searah antara kadar LDL dan nilai Y, yaitu garis tren yang menanjak mengindikasikan hubungan positif antara LDL dan Y. Titik-titik berada cukup dekat dengan garis regresi menandakan pola yang stabil. Terdapat beberapa data yang menyimpang tetapi tidak kehilangan kecenderungan. Secara visualisasi, semakin tinggi kadar LDL maka nilai Y juga meningkat. Berikutnya, interpretasi ilmiah. LDL dikenal sebagai kolesterol jahat, memiliki peran besar meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. LDL dapat menyebabkan penumpukan plak pada pembuluh darah, memperburuk sirkulasi dan meningkatkan tekanan pada sistem kardiovaskuler. Peningkatan LDL diikuti peningkatan Y menunjukkan bahwa kolesterol jahat memiliki kontribusi langsung terhadap perkembangan penyakit dalam Y. Oleh karena itu, LDL masih menjadi variabel prediktor yang stabil. Oke. Kita masuk ke tahap 3, visualisasi scatter plot HDL dengan Y terhadap Y. Kita copy. Kita paste, sudah keluar. Ini hasil outputnya, kita masukkan lagi hasil output. Oke, sudah. Kita masuk ke analisis hasil visualisasinya. Scatter plot HDL terhadap Y menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan X dan LDL. Garis tren tampak menurun dari kiri atas ke kanan bawah, memperlihatkan arah hubungan yang berlawanan. Garis Y yang menurun menunjukkan adanya hubungan negatif antara HDL dan Y. Oke, titik-titik data menyebar di sekitar garis menurun menandakan pola konsisten, walaupun terdapat titik yang menyimpang pada pola tetap terlihat jelas. Dengan visualisasi ini memberikan kesimpulan awal bahwa semakin tinggi kadar HDL,
nilai Y justru menurun. Oke, dengan begitu kita akan interpretasi ilmiah HDL dikenal sebagai kolesterol baik yang berfungsi membersihkan kelebihan kolesterol dari pembuluh darah dan mengangkut kembali ke hati. Kadar HDL yang tinggi biasanya melindungi tubuh dan berbagai penyakit kronis. Hubungan negatif antara HDL dan Y menunjukkan bahwa peningkatan HDL dapat menurunkan risiko perkembangan penyakit yang menurun tingkat keparahan kondisi yang diukur oleh Y. Secara medis ini sejalan dengan peran protektif HDL terhadap metabolik tubuh. Dengan visualisasi ini, HDL berpotensi menjadi variabel prediktor negatif dalam model regresi linear. Kita masuk ke tempat visualisasi scatter plot matrix. Ini ada dua, yaitu kode visualisasi tidak berwarna dan berwarna. Kita masukkan yang tidak berwarna terlebih dahulu untuk melihat perbedaannya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah dengan H, LDL dan HDL. Di sini hanya terlihat koordinatnya saja. Sedangkan dengan kode visualisasi berwarna, oke, kita copy terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita copy, paste, tunggu sampai 100. Setelah itu kita akan bandingkan dengan yang dibandingkan dengan yang tidak berwarna, hanya menampilkan koordinat. Yang berwarna juga memperlihatkan rendah, sedang, dan tinggi yang akan kita jelaskan di sini. Analisis hasil visualisasi. Oke, saya lupa, saya sudah membuat hasil outputnya. Dengan begini kita tahu perbedaannya dengan analisis hasil visualisasi. Oke, scatter plot matrix memberikan gambaran hubungan antara semua variabel secara simultan. Setiap pasangan variabel ditampilkan sehingga memudahkan analisis pola dan korelasi di dalam dataset. Berdasarkan temuan visualisasi yang terlihat, X dan LDN menunjukkan kecenderungan pola naik, yang berarti semakin tua usia seseorang kadar LDL juga meningkat. Tinggi, rendah, dan sedang. HDL Y memperlihatkan pola menurun yang konsisten dengan scatter plot individual. Distribusi masing-masing variabel tampak pada diagonal sehingga memudahkan penilaian bentuk distribusi dan potensi outliner. Pewarnaan berdasarkan kategori Y menampilkan pemisahan kelas yang memperlihatkan bahwa kelompok Y tinggi cenderung muncul pada nilai X LDL yang tinggi serta nilai HDL yang rendah. Scatter plot matrix ini memperkuat hasil analisis bivariat dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai interaksi antara variabelnya. Berikut kita masuk ke interpretasi ilmiah. Secara ilmiah, scatter plot matrix membantu menilai kesesuaian variabel untuk menganalisis regresi. Hubungan linear yang terlihat antara X, LDL, HDL terhadap Y menunjukkan bahwa ketiga variabel ini layak digunakan dalam pemodelan statistik. Selain itu, pola persebaran antar variabel bebas memberikan indikasi awal mengenai potensi multikolineritas yang penting untuk dianalisis pada soal berikutnya. Oke, dengan begitu kita meraih kesimpulan yang sedikit panjang karena saling berhubungan. Analisis pada soal nomor 1 dimulai dari visualisasi hubungan sederhana antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 masing-masing berfokus pada hubungan bivariat, yaitu X, LDL, dan HDL.
Scatter plot yang digunakan pada tiga bagian tersebut menampilkan pola hubungan linear baik positif maupun negatif. Langkah ini penting karena memberikan gambaran awal mengenai bagaimana setiap variabel bebas berperan dalam memengaruhi variabel terikat. Dengan kata lain, tahap 1 sampai tahap 3 bertujuan memeriksa hubungan satu persatu secara individual sehingga dapat diketahui kecenderungan dasar dari setiap variabelnya. Oke. Setelah kecenderungannya ada, hubungan individual tersebut di bagian tahap 4 memperluas analisis ke tingkat multivariat dengan menggunakan scatter plot matrix. Pada tahap ini bukan hanya hubungan X dengan Y tetapi juga hubungan antar variabel bebas itu sendiri. Scatter plot matrix semua dari tahap 1 sampai tahap 3 dengan memperlihatkan keseluruhan pola dalam tampilan komprehensif. Visualisasi ini membantu melihat apakah pola-pola bivariat sebelumnya konsisten pada konteks multivariat. Selain itu, scatter plot matrix juga berfungsi sebagai pemeriksaan awal terhadap struktur data, potensi multikolinear, serta distribusi nilai variabel dalam dataset. Dengan demikian, hubungan antara tahap 1 sampai 4 bersifat hierarki dan saling melengkapi, di mana tahap 1 sampai 3 memfokus analisis pada hubungan tunggal, sementara tahap 4 memandukan semua hubungan tersebut untuk menilai keseluruhan pola dan interaksi antar variabel secara keseluruhan. Alur ini memastikan bahwa sebelum melanjutkan analisis regresi pada soal nomor 2, pemahaman awal mengenai karakter data dan arah hubungan antar variabel telah diperoleh. Oke. Secara lengkap dan terstruktur. Berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2 yaitu analisis regresi linear berganda. Dengan tujuan ini, tujuan konteks analisis. Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen H, LDL, dan HDL secara bersamaan maupun secara parsial memengaruhi variabel dependen Y, misalnya tingkat resiko penyakit. Analisis ini juga digunakan untuk menilai arah hubungan positif atau negatif, tingkat signifikansi, dan kekuatan model dalam menjelaskan variasi data. Model dasar regresi linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Ini dasarnya dengan beta 0 konstanta Y ketika H sama dengan 0, beta 1, 2, 3 koefisien regresi masing-masing variabel, dan E adalah error. Oke, kita masuk ke tahap 2. Kode analisis regresi linear berganda. Ini kodenya, kita tinggal copy. Kita coba copy. Aduh, tidak masuk. Kita coba di yang ini. Tuh, tidak masuk juga. Tunggu dulu. Oke, kita coba. Oke, sudah. Ternyata perlu digabung seperti ini. Ini model simultannya dan ini summary model simultan. Ini memanggil residualnya dengan min EQ median 3Q dan maksimalnya 205, minimalnya negatif 119. Ini koefisiennya masing-masing yaitu H, LDL, dan HDL. Interceptnya seperti ini. Berikutnya, oke. Residual standar error 72,1 on 96 degrees of freedom. Oke, multiple dan R
adjustment R squared 0,14, R squared-nya 0,16 0,168 dengan p-value 0,0004 dengan F statiknya 6. Seperti itu kegunaan kodenya dari im YH. Data sama dengan data membentuk model regresi linear berganda di mana Y dijelaskan oleh 3 variabel prediktor fungsi im linear square merupakan fungsi dasar di R. Oke, sudah. Nah, ini summary-nya. Summary ini akan menampilkan ringkasan lengkap hasil analisis yang meliputi nilai koefisien regresinya, estimate, nilai D statik dan p-value, uji parsial, nilai F statik, uji simultan, R squared dan adjust R. Oke, dari ini saya sudah membuat hasil utama regresi simultannya, sehingga kita tinggal analisisnya satu-satu. Dari sumber model simultan akan muncul beberapa informasi utama berikut: koefisien regresi dan arah hubungannya. X, Y positif semakin tinggi usia, risiko atau nilai Y meningkat. LDL Y positif, kenaikan kolesterol jahat menaikkan Y. LDL negatif, meningkatkan kolesterol baik menurunkan Y. Itu menurut dengan interceptnya. Jadi kita bisa meraih kesimpulan seperti ini. Semuanya hasilnya sama dengan soal nomor 1, yaitu positif, positif, dan negatif. Di sini ada uji F simultan menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama signifikan mengarahkan Y. Kriterianya F kurang dari 0,05 signifikan. Kita lihat. Oke. P-value F-nya 0,000. Berarti benar, kurang dari 0,05. R2 dan adjust R menunjukkan seberapa besar variabel Y dapat dijelaskan oleh model. Misal R-nya kita lihat tadi berapa ya? 0,168. Kita copy saja di sini. Oke. Kita paste di sini 0,168. Berarti ini hapus saja. Perubahan Y, misal R-nya seperti ini, Y dapat CSR2 digunakan agar hasil tetap akurat walaupun jumlah prediktornya banyak. Berikutnya uji parsial atau uji T. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap Y. Nilai uji ini sudah tersedia pada output summary model simultannya dengan kriteria seperti berikut. P-value-nya kurang dari 0,05, jadi ini signifikan. Koefisien positif, hubungan searah. Oke. Koefisien negatif seperti pada HDL, hubungan berlawan arah. Uji ini membantu menentukan variabel mana yang paling dominan memengaruhi Y. Oke. Yang C, atau kita masuk ke yang kelima, uji multi-collinear
linearitas atau VIF. Kode berikut digunakan untuk memastikan tidak ada korelasi kuat antar variabel independen. Oke, masukkan VIF model simultan. Tapi ini juga bisa kita masukkan ke tahap menjawab soal nomor 3. Oke, di sini X, LDL dan HDL-nya 1,04. Kegunaan kode VIF model simultan menghitung variance inflation factor untuk setiap variabelnya. Ini interpretasinya VIF-nya 1 kurang dari 5 tidak dapat multikolinearitas. 5 kurang dari sama dengan VIF kurang dari 10 perlu perhatian. VIF lebih dari 10 lebih dari sama dengan 10 multikornya berat. Jadi tipe ini termasuk VIF kurang dari 5 karena ini hanya 1,0 atau kita bisa masukkan sebagai ini 1%, 1 saja. Kita mendapat kesimpulan soal nomor 2. Hasil regresi berganda diperoleh bahwa X berpengaruh positif terhadap Y, LDL berpengaruh positif terhadap Y, HDL berpengaruh negatif signifikan terhadap Y. Model regresi signifikan secara simultan, yaitu uji F-nya kurang dari 0,05. Nilai R-nya menunjukkan model kuat dalam menjelaskan variabel Y. Oke. Tidak ada multikolinearitas, berarti semua VIF kurang dari 5. Yap, seperti kita lihat semuanya bernilai 1. Hasil ini memperlihatkan konsisten dengan visualisasi scatter plot dari soal 1 di mana hubungan antara variabel juga mencerminkan arah yang sama. Makanya hasilnya juga sama. Meskipun ada beberapa yang berbeda. Soal nomor 3, kita masuk ke evaluasi model regresi linearnya atau diagnostik model. Setelah model dari soal nomor 2 terbentuk, langkah berikutnya adalah mengukur kelayakan model melalui uji asumsi klasik. Tujuannya untuk memastikan bahwa model benar-benar valid secara statistik. Kita masuk ke tahap 1, kode evaluasi model. Ini ada beberapa. Kita masuk ke model pertama dulu, plot residual untuk melihat pola sebarannya. Ctrl V, paste, enter. Oke, di sini plotnya ada beberapa, ada 4 residual versus vintage. Berikutnya Kiki residual. Berikutnya scale location. Oke, berikutnya residual versus leverage. Oke, berikutnya uji normalitas residual dengan kode Shapiro test. Kita paste, enter. Ini hasilnya 0,95, p-value-nya 0,0003. Oke. Berikutnya uji hierarkidisitas. Kita Ctrl C. Oke, enter. Model BP-nya 0,36, DF-nya 3, P-value-nya 0,94. DF-nya 3, P-value 0,94. Oke. Yang keempat, seperti yang saya buat tadi, yaitu VIF. Kita sudah melihatnya, jadi sudah dilakukan dengan VIF. Jadi kita lewati saja.
Ini kegunaan kode yang saya buat tadi. Kode 4 kode tadi. Plot model simultan menampilkan 4 grafik diagnostik, yaitu residual velocity untuk linearitas dan homogenisitas, normal QQ untuk normalitas, scale location untuk kesamaan variansnya, residual versus reference untuk deteksi outline-nya. Berikutnya tes Shapiro testnya melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk pada residual. P-value-nya jika lebih dari 0,05 residual berarti normal dan modelnya termasuk valid. Kita lihat ini 0,038, jadi itu lebih lebih dari 0,05. Semoga tidak salah. Jika saya salah, tolong koreksi. Dari paket IMTEST, p-value lebih dari 0,05, tidak ada heterosiditas, varians residualnya konstan atau standar, tetap standar. Kita lihat p-value 0,36, jadi lebih 0,94 maksud saya salah lihat, 0,94, jadi memang lebih dari 0,05. Berikutnya Viv model simultan digunakan ulang untuk memastikan tidak terjadi multikolonialitas. Kita coba Ctrl C, kita coba lagi Viv-nya, Viv model, oke, tetap yaitu 1, tidak berubah, jadi tidak ada tirnya. Tahap 2 analisis evaluasi model residual plot. Jika titik-titik residual tersebar acak di sekitar garis 0, asumsi linearitas terpenuhi. Memiliki pola kipas atau lengkungan, menunjukkan heteroksiditas. Ini residual plot dari 4 tadi. Kita lihat ini titik 0, ada beberapa lengkungan seperti yang dijelaskan. Yang berikutnya ini juga ada lengkungan, atau kalau yang ini dari ini titik-titik ini, ini juga ada lengkungan residual versus vintage-nya dari garis 0 menuju, berarti menunjukkan heteroksiditas. Uji normalitas residual. Shapiro-Wilk memastikan distribusi residual mendekati normal. Normalitas penting agar uji T dan F menghasilkan kesimpulan yang valid. Berikutnya uji heteroksiditas. Brisbane menguji kestabilan varians residual. Variabel stabil, model efisien dan reliable. Jika variabelnya stabil, maka modelnya efisien. Berikutnya uji multilinearitas menjamin bahwa setiap prediktor berkontribusi unik tanpa saling tumpang tindih. Oke, kita masuk ke tahap 3, interpretasi ilmiah. Hasil diagnostik menunjukkan bahwa residual menyebar acak dan normal. Model memenuhi asumsi linear dan normalitas. Tidak ada heteroksiditas, variabel residual konstan, modelnya efisien. Viv-nya kurang dari 5, jadi variabel bebas tidak saling bergantung. Model regresi linear berganda dan terbentuk dapat dikatakan stabil, reliable, dan layak untuk digunakan dalam prediksi atau analisis inferensial. Oke, berikutnya
Kita masuk ke kesimpulan soal nomor 3. Secara keseluruhan hasil evaluasi residual berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Tidak terjadi heterodisitas, p-value-nya lebih dari 0,05 pada BP test. Semua VIF-nya kurang dari 5, tidak ada multikoliniaritas. Jadi yang keempat, model regresi memenuhi asumsi klasik. Oke, yang kelima, model dapat digunakan untuk prediksi dan pengambilan keputusan dengan tingkat keadaan tinggi. Kita lihat dulu apakah ada yang kurang. Oke, saya sudah menambahkan penjelasan yang belum saya jelaskan, yaitu penjelasan tambahan kode tambahannya. Ini dia kegunaan dari kode ini. Persamaan regresinya seperti ini. Kita copy dulu. Jadi penjelasan yang ini penjelasan yang kurang, penjelasan tambahan. Saya lupa menambahkan persamaan regresinya. Kita copy dulu. Di sini kita paste di sini, enter. Oke, sudah. Ini persamaan regresinya. Oke. Jadi persamaan regresi ini berhubungan dengan penjelasan nomor 2 yang pertama, yaitu beta ini yang dasar. Kita lihat. Oke. Ctrl C, kita hapus. Kita pindahkan ke ini model dasar, yang ini model dasar regresi linear berganda. Dan ini model lanjutannya. Baik, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi atau memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran mengerjakan tugas-tugas lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.